sana. Baunya beda banget nih. Kenapa ya semakin kesini kok semakin beda banget baunya? Ada suara terus. Wih, wih, wih. Masalah malah jarang ada suara. Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Camping yang akan seru nih di video kali ini sobat telur ya. Oke, halo Sobat Horor, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channelku, Steven Evander, di sesi solo camping horror. Jadi kali ini saya sedang berada di area Gresik, Jawa Timur. Saya mendapatkan sebuah informasi bahwasanya di sini pernah ada sebuah tragedi yang cukup mengerikan, yaitu seorang wanita dimutilasi, Sobat Horor. Di sini, wanita tersebut berinisial M. Aku kesebutin nggak ya? Aku jujur nggak enak juga sebenarnya, cuma ya nggak apa-apa lah, ini juga sudah lama. Dia itu bernama Marni, Sobat. Marni. Dia di sini waktu itu kenapa aku bisa sampai di sini? Sebenarnya kejadian dimutilasinya itu bukan di sini, Sobat, melainkan dibuangnya di sini, di hutan di belakang desa di sebuah area Gresik ini, Sobat. Hal-hal yang menurut saya pribadi jujur kayak gitu ya, kayak dimutilasi dan apa ya, pasti kalau misalkan dibilang gentayangan ya situ bahasanya udah 70-30% sebetulnya. 30% tidak gentayangan, 70% pasti gentayangan, karena di dalam diri kita kan ada yang namanya korin, dan korin tersebut mungkin tidak terima atas apa yang terjadi dalam tubuhnya dia gitu loh, ya di tubuhnya dia gitu. Jadi kejadian tersebut sudah terjadi pada tahun 2011-2012, sudah lumayan lama sebetulnya. Dan kemudian isu-isu tentang hantu Marni itu sampai sekarang masih tetap terdengar di area-area desa-desa di sini, Sobat Horor. Konon Marni akan muncul ketika ada orang yang mempunyai niat jahat, entah dimanapun, pokoknya di area sini tuh sering banget ditampakin. Kayak contoh, ada kayak kejadian maling, terus ada mau pembunuhan atau ada mau pembegalan, dia pasti muncul. Sebenarnya itu harusnya positif kan, dia membantu seperti polisi, tetapi konon juga dia suka sekali dengan anak kecil. Jadi bahasanya dia tuh suka banget kan ngambil-ngambil anak kecil, suka-suka nyulik-nyulik. Jadi sekitar tahun 2013 tuh pernah ada tragedi anak kecil diambil, terus dipulangi lagi dalam kondisi linglung, kayak gitu, Sobat Horor. Jadi ini sosok ini cukup cukup membantu tapi mengerikan juga, Sobat Horor ya. Nah, aku ini lagi ada di area belakang desanya, dan katanya, aduh, dan katanya itu mayatnya itu dibuang di sekitaran di belakang sini, Sobat Horor. Hutan ini tuh tidak cukup luas, tidak seperti hutan Alas Puro ya. Jadi kalian jangan bayangin hutan ini seperti Alas Puro. Hutan ini udah kecil, makanya kalau saya pribadi ketika ditanya, oh dibuangnya di sana, tadi itu hutannya nggak terlalu besar kok. Dan memang benar-benar nggak besar. Di sebelah sana juga udah ada kelihatan kayak ada penduduk juga. Cuma jaraknya emang nggak terlalu deket juga. Di sebelah sana juga aku ngeliat kayak ada suara-suara kayak penduduk-penduduk juga. Cuma jarak juga nggak terlalu itu. Jadi ruang lingkup hutan itu nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu. Cuma gampang untuk diibaratkan dieksplor gitu. Kalau memang dia gentayangan, mau saya dimanapun camping, ya pasti harusnya dia datang gitu sebenarnya. Cuma saya nggak ada niat jahat, gimana dia datang ya? Tapi iseng katanya gitu sih, katanya sering-sering kayak petani-petani lewat sini tuh diisengin, entah itu kayak dipegangin, terus di apa, di rep-rep atau apa kalau lagi tidur siang petani di sini sering gitu sebetulnya, katanya kayak gitu. Oke, yuk kita habis ini cari lokasi buat kita ngirimin tenda. Aku belum tahu di mana karena ini
lokasinya ini sungguh sangat membagongkan ya buat naruh tenda. Dan kita akan coba cari sobat horor ya. Ikuti saya terus, jangan skip sobat horor, barangkali kalian bisa melihat penampakan yang mungkin saya nggak lihat ya. Oke sobat horor, jadi aku mau kasih edukasi, mau kasih sebuah informasi pada kalian. Kenapa sih kok ada orang yang kalau misalkan meninggal gak wajar itu pasti gentayangan? Mungkin aku udah beberapa kali sampai berbusa mulutku ngasih informasi ini. Cuma kan yang namanya penonton itu ada penonton baru, penonton yang ibarat nggak sengaja ngeliat video ini. Jadi aku kasih tahu sama kalian. Jadi kalau penonton, kalau hantu atau misalkan arwah-arwah penasaran itu sebenarnya itu bukan sosok dari, ya contoh kayak ini kan namanya Marni yang meninggal, almarhumah Marni. Nah, apakah yang nampak itu adalah sosok Marni? Enggak sebetulnya, itu korinya atau itu jin yang menyerupai Marni. Jadi penasaran, rasa ibaratkan ya, kalau dibilang korinya mungkin karena balas dendam, ingin balas dendam. Tapi kalau misalkan jin yang menyerupai karena mungkin rasa takut dan rasa sugesti dari masyarakat sekitar yang membuat akhirnya jin tersebut memanfaatkan situasi sehingga muncullah penampakan sosok Marni. Sosok Marni ini wujudnya kalau kata orang-orang itu dia tuh bisa berwujud sundel bolong, dia bisa berwujud kuntilanak, dia bisa pernah berwujud kayak gombel. Jadi random sobat horor, kata tiap orang yang lihat itu pasti berbeda-beda. Kenapa? Karena tergantung sugestinya masing-masing sobat horor. Ada yang bilang kuntilanak, ada yang bilang ini, tergantung ketakutan dari mereka kayak gitu loh. Biasanya gitu, makanya aneh-aneh juga kalau bisa munculnya beda-beda gitu. Tapi aku ngerasa bahwa memang di sini tuh hawanya berbeda banget ya. Ketika saya datang ke sini dan sudah setengah jam ini berlalu, hawanya beda banget. Ah, ini diomongin. Barusan diomongin. Langsung ada suara dari sebelah kanan. Sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 8 malam sobat horor, dimana sebenarnya jam-jam segini tuh harusnya belum, intensitas dari mereka harusnya belum cukup kuat, tapi karena mungkin sugesti dari masyarakat yang cukup kental dan saya pribadi ini nambah sugestinya, maksudnya nambah ngasih mereka energi buat mereka muncul atau sosok itu muncul, ya jadi intensitas mereka cukup kuat juga nih di sini. Dan aku ngeliat pun dari sini bulannya ini, malam ini bulan purnama sobat horor. Oke, yuk kita lanjutkan aktivitas kita seperti biasa sobat horor, yaitu kita akan masak. Kali ini masak apa? Wah, ini bakal enak banget sobat horor ya. Yuk kita masak dulu, kita makan dulu, kita isi, aduh mati sobat horor. Kita isi asupan dulu sobat horor ya. Karena manusia juga butuh makan juga sobat horor, butuh asupan nih biar tidak panik sobat horor. Jujur aku sebenarnya agak panik-panik karena namanya tempat baru ya. Kadang kita nggak tahu di mana sudut-sudut itu ada penampakan bisa di mana aja gitu. Dan aku baru mengenal ini nih, baru perkenalan nih, baru intro. Dan aku belum tahu ini penampakan apa aja dari sini. Baru merasa-rasa.
meraba-raba sobat telur. Baru ngeraba-raba lah. Oke, yuk ikuti saya terus, let's go. Makan dulu sobat teror. Let's go. Oke, makan dulu sobat teror ya. Wah, ini tuh mie bakso sobat teror. Oke. Nih, makan sobat teror. Sampai kita berbincang-bincang ya. Jadi kalau biasanya gini, tahapan setan kalau mau muncul tuh biasanya dari suara dulu sobat teror. Dari suara dulu, kemudian dari bunyi-bunyian yang kayak suaranya itu yang mulai mendekat, terus kayak benda-benda di sekitar mulai kayak bergerak, terus mungkin bayangan, terus baru berwujud kayak mungkin asap, baru muncul bentuk padatnya. Jadi gitu sobat teror, tahapan setan muncul tuh biasanya rata-rata gitu. Tapi kalau kita berani, biasanya dia nggak berani muncul. Kecuali kita memberikan energi sobat teror. Kita berani tapi kita memberikan energi. Bahasanya kita ngomong sama mereka tuh kayak, yuk datang aja nggak apa-apa, datang aja, saya persilahkan, kalian mau datang silakan. Itu kita kasih dia sosok itu energi. Jadi biasanya muncul harusnya. Tapi kita sendirian ya, jangan rombongan. Ngakunya mau setan tapi datangnya rombongan. Habis itu ngeliat-ngeliat lagi setan tuh nggak ada, tolol banget. Oke sobat teror, saya sudah selesai makan. Puji Tuhan, enak banget karena bisa makan. Jadi bener-bener ketika makan tuh bener-bener kita nggak mikirin yang namanya setan sobat teror ya. Yang namanya setan tuh nggak mikir, yang namanya makhluk halus, demit apapun nggak mikir. Cuma dari aku tuh kayak fokus kemana coba? Ke bulan purnama, ini bulan purnama banget sobat teror. Nanti deh kalau emang bisa ke shoot ya. Karena bulannya itu kalau dari sini tuh katanya bagus banget. Tapi kalau dari kamera nggak kelihatan karena ketutupan sama pohon sobat teror. Jadi nggak terlalu kelihatan. Oke,
Sekarang sudah jam menunjukkan pukul jam 8 malam. Habis ini aku bakal cuci-cuci dulu. Habis itu bakal ekspor sebetulnya seperti biasa. Kita ekspor dulu. Kita menganalisa dulu kira-kira bakal taruh kamera CCTV nanti malam. Ini udah malam ya. Nanti pas waktunya itu di mana sebetulnya. Kalian tau gak sih? Aku tuh ngerasa kayak di depan aku tuh kayak ada berdiri, sumpah. Putih-putih. Tapi kalau gini tuh nggak ada. Tapi kalau aku lagi lihat kamera gini, ini kayak ada putih-putih tuh. Pakai mata set eye gue, pakai mata set eye gini. Itu kayak ada putih-putih. Tapi kalau kayak gini ada, kalau gini nggak ada. Tapi aku memang ngerasa bahwa sosok itu tuh ada di sini, sobat. Sudah di sini, sudah menyambut saya. Mungkin suara yang tadi saya dengar itu adalah sosok dia, sobat. Dia sudah di sini. Walaupun ya, anggap aja dia berbentuk kuntilanak, apapun itu kuntilanak deh. Eksistensi kuntilanak itu juga tetap ditakuti oleh masyarakat Indonesia rata-rata karena wujudnya memang cukup menakutkan, sobat. Walaupun levelnya sebenarnya paling bawah ya. Level kuntilanak itu sebenarnya paling bawah. Derajatnya paling bawah. Tapi rata-rata masyarakat Indonesia itu masih pada takut sama kuntilanak. Kalau ada kuntilanak pada lari. Jadi kuntilanak sendiri karena dia sadar bahwa dia ditakuti oleh warga-warga Indonesia, masyarakat Indonesia, dia itu memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Saking tingginya, dia kadang muncul sama orang yang malah nggak takut sama dia, hancur dia. Tapi kalau untuk kali ini silakanlah buat kalian para kuntilanak sudah bolong apapun itu si Marni, terutama Marni muncul. Saya mau tahu wujudnya gimana karena kamu itu nakal. Nakalnya tuh suka ngambil anak kecil. Sampai sekarang suka nempelin sobat. Suka nempelin bahkan ketika di rumah-rumah warga, dia tuh suka muncul buat nakut-nakutin anak kecil. Jadi anak kecil yang sering lihat sobat. Kalau orang-orang dewasa katanya itu wujudnya sudah bolong. Kalau anak kecil tuh wujudnya kuntilanak. Jadi kayak beda-beda gitu tadi ya seperti yang saya bicarakan di awal. Oke yuk, habis ini kita explore dulu. Tapi saya mau cuci-cuci dulu sobat ya. Karena nggak enak dilihat kalau berantakan ya. Kita cuci-cuci, habis itu ekspor, kita tutup ini. Karena kalau nggak ditutup, pernah saya ya, ini curhat ya. Buat kalian yang mau skip aja nggak apa. Ini saya curhat, saya pernah explore. Tendanya nggak ditutup. Kalian tahu nggak? Saya tidur sama apa? Sama kodok. Udah tahu aku fobia kodok ya. Kodok masuk sobat horor. Apa nggak aku mencolot, aku lompat-lompat kayak kodoknya. Kalau bahasa Tegalnya, nggak saya mumet sobat horor. Kepalanya pusing. Harus ngeluarin kodoknya. Udah gitu saya sudah naruh CCTV posisinya waktu itu. Dan pas itu kalau nggak salah ada di area alas Ketonggo apa kalau nggak salah. Alas Ketonggo kayaknya. Yuk sobat horor, saya mau cuci dulu habis itu explore. Jangan skip sobat horor. Fokus. Karena barangkali ada penampakan yang kalian lewatkan. Aku ngomong-ngomong let's go, tapi bentar, apa ya? Kita ganti kata-katanya. Gas. Oke sobat horor, sudah cuci, sudah bersih, sudah aman. Kita akan ekspor sekitar. Tadi kita belum sempat ekspor sekitar. Wih, kaget aku. Ternyata itu apa yang buat tenda. Oke, yuk. Kita akan jalan-jalan dulu sobat ya. Kita akan coba jalan ke area sebelah sana. Ini gelap banget coba. Tuh sobat horor, tuh bulannya tuh. Bulannya tuh purnama sobat horor, bagus banget. Bagus tapi pertandanya juga lumayan negatif sobat horor kalau kita sangkut pautin sama hal-hal spiritual, hal-hal gaib. Oke, kita jalan dulu sobat horor ya. Nih kalian lihat ya, ketika jalan ini sudah tinggi-tinggi gini. Oke, kita akan coba menuju ke area-area yang belum kita datangi. Tuh tendaku kan di situ tadi, tendaku di situ. Aku harus hafalin sobat horor, takutnya nanti explore tapi lupa balik. Karena saya pernah ngalamin gitu sobat horor, explore tendanya di mana tadi ya? Muter. Kalau kalian kan ngeliatnya mungkin kayak ya udah tiba-tiba sampai tenda. Itu saya muter 1 jam sobat horor nyari tenda. Pernah kejadian gitu dan lumayan sering. Kenapa? Karena saya sendirian. Kalau saya ada teman, saya bisa manggil teman saya, "Woi, di mana kamu?" Dia jawab, "Ini kan saya mau nanya sama siapa. Tenda saya nggak ada GPS-nya."
Kan gitu bahasanya. Yuk. Wow, pohon apa sih ini namanya ini? Pohon ini tuh dibilang gak gede besar enggak, cuma dia itu kok kayak serem ya. Kayak ada kayak pohon lama gitu, pohon tua gitu. Tapi aku tuh bingung tuh. Kadang itu setan itu punya visi misinya beda-beda. Ada yang visi misinya cuma nakut-nakutin doang. Ada yang visi misinya untuk balas dendam. Ada yang visi misinya itu ya macam-macam sebetulnya. Makanya setan itu kadang kita tuh mereka tuh menghantui tapi jangan kita langsung usir. Kadang kita harus tanya dulu niat dia apa. Cuma sebenarnya memang langsung diusir aja sih. Karena setan tuh nggak ada yang baik, nggak ada setan baik. Jarang. Setan tuh kayak hewan liar. Mau sebaik-baiknya setan, tapi dia tuh punya sifat liarnya juga sebetulnya. Aku dengar suara dari sebelah sini. Bentar. Aku tuh bingung mau ekspor kemana, tapi tadi aku dengar suara dari sebelah sini. Halo? Suaranya dari atas apa ya? Halo? Muncul ya, mana kamu ya? Tadi suara dari sebelah sini kok. Aku nggak salah dengar. Jadi sudah jelas banget. Halo? Marni? Kalau memang kamu muncul, silakan muncul ya. Kadang kalau di hutan tuh ngerinya gini sebetulnya. Oke, coba ke sana deh. Kita coba ke sana. Baunya beda banget nih. Kenapa ya? Semakin kesini kok semakin beda banget baunya. Ada suara dari atas. Wih, wih, wih. Ah, ah, aduh, aduh. Ah, aduh. Wih, wah, apa tadi? Tadi apa? Hah? Tadi apa? Wah, tiba-tiba punggungku berat banget nih, sumpah. Aduh, tiba-tiba tuh kayak aku tuh ngerasa tadi ya, tuh di atas kayak ada yang dudukin aku sebetulnya. Kayak ada dudukin aku, terus aku kaget kan, aku lihat kamera ada kayak kain. Woi, wah setan kurang ajar. Wah setan kurang ajar. Wah setan kurang ajar. Aduh, kok badanku masih berat ya sebetulnya. Tahu nih kenapa nih? Aduh kayak pegel langsung ya badanku. Kalian tahu gak sih kayak pegel gitu, pegel banget langsung nih. Pundakku nih pegel banget. Pak ini loh sebetulnya. Ini kok loh, bang. Ini kok nih. Pundakku nih kayak pegel banget sebetulnya. Muncul, jangan gitu caranya. Munculnya bukan gitu maksudnya. Aduh, pegel banget sumpah. Ini mah aku kayak dikerjain sebetulnya. Aduh, pegel banget. Ntar sebetulnya, kayak muntah. Ih,
Sebentar. Wah, sumpah. Sumpah. Wah, enak. Jadi barusan aku habis doa sebentar. Wah, mendingan kalau habis doa. Sumpah, aku ngerasa tuh kayak didudukin. Kayak digendongin gitu loh. Kayak gimana sih? Kayak digituin. Aduh, aku balik dulu deh. Ke tenda deh. Ini nggak beres sebenarnya sih gini. Ada hal yang, aduh. Ini sosok berarti bukan sosok biasa nih. Tapi aku nggak tahu jadinya apa dia. Awal gombel apa ya? Berat ya? Karena itunya berat ya? Aduh, aku lupa sebentar. Aku lupa nutup nih. Ada kodok nggak ya? Jangan ada kodok dong. Aduh, pokoknya di sini nggak enak sebentar. Pohon melati di sebelah sini. Pohon melati sebentar. Pohon melati tiba-tiba dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Pohon melati. Itu aku cium sekarang. Pohon melati. Lumayan hangat. Oke, gini aja. Menurut aku sebenarnya cukup. Karena kita nggak tahu kesana lagi itu tembusnya apa. Walaupun aku tadi bilang hutan ini nggak terlalu luas. Tapi tetap aja namanya hutan tetaplah hutan sobat teror. Oke. Aku bakal di tenda dulu. Aku bakal istirahat dulu. Sekitar jam 10-an. Jam 11 aku bakal taruh kamera CCTV. Dan aku kayaknya tahu bakal taruh kamera CCTV di sebelah mana. Yuk sobat teror. Kita istirahat dulu. Let's go. Oke sobat teror, jadi ini adalah kamera kedua saya. Sekarang jam menunjukkan jam 11 kurang 15 sobat teror. 11 kurang 17 sebenarnya sih. Oke, jadi saya taruh kamera CCTV saya di sebelah sini. Kenapa? Karena di sini tadi aku ngerasa pengen muntah. Aku pengen muntah di area sebelah sini sobat teror. Oke, aku bakal taruh di sebelah sini sobat teror. Semoga bisa wujud sesuatu sobat teror ya. Dan bisa buat laporan ke warga juga. Bahwa aku bisa menangkap penampakan dari Marni. Oke, kita pasang kamera CCTV selanjutnya di area sekitar tenda. Yuk, gas. Oke sobat horor, ini adalah kamera ketiga saya. Saya letakkan di depan tenda saya persis. Dimana di area tadi ini sobat horor, saya itu mencium bau melati sobat horor. Dan aku ngerasa memang hawa di situ juga nggak enak. Ketika saya mencium bau melati, aura, energi, hawa juga nggak enak. Rasanya gitu. Yuk kita langsung masuk tenda dan semoga kamera ini bisa optimal. Yuk sobat horor. Oke sobat horor, saya sudah taruh kamera kedua di sebelah sana, kamera ketiga menghadap sebelah sana sobat horor. Dimana memang CCTV ini saya taruh di titik-titik yang menurut saya pribadi emang ada hal yang menjanggal. Kalian tahu sobat horor, ini aku ngerasa masih enak banget, masih enak sobat horor. Padahal kejadian tadi itu sudah 2 jam yang lalu. Tapi sampai sekarang masih enak. Aku takutnya ini nempel. Makanya aku coba bakal mau tenangin diri dulu. Dari tadi aku tidur sobat horor. Aku tuh nunggu tidur kan. Tapi bangun-bangun enak lagi. Setan sini maksud. Ya mas setan sih maksudnya kurang ajar gitu loh.
suara dari sebelah sana. Dari arah kamera ketiga ini, ada sana nih. Yang tadi saya cium bau melati. Saya dengar suaranya. Masih enak ya. Suara lagi saudara. Dari sebelah sana lagi. Oh di sini malah aku duga-duga ada suara, malah nggak ada suara ya. Oke, yuk. Aku nggak bisa tidur terlalu lelap saudara. Jadi kayak tadi aja aku sambil gini sambil kayak tidur. Wah aku tak bisa sakit nih kalau gini. Oke, yuk kita sekalian cek kamera. Kalau kita lihat di sana tuh ada apa barangkali kita bisa lihat penampakan. Let's go. Sebelah sana malah jarang ada suara. Barusan saya habis meditasi, saya habis doa lagi, rasanya lega banget, lebih lega. Tadi aku tuh belum bener-bener kayak fokus doa dan meditasi, rasanya masih enak dan sekarang udah lega. Aku menduga bahwa dia bener-bener kayak tadi tuh nempel di sini ku. Nggak tahu tadi aku selama aku ngerekam itu jangan-jangan ada suara atau mungkin tadi aku di sini tidur sini kalian lihat ada perampakan, aku nggak tahu. Semoga sih bisa terekam kalau memang ada, tapi kalau nggak ada ya udah nggak, jangan dipaksakan bahasanya gitu. Oke, terima kasih Sobat Horor sudah mau nonton dari awal sampai akhir. Dan terima kasih buat kalian yang ngasih support dengan ngasih super thanks. Buat kalian thank you banget, kalian terbaik. Yang saya lakukan buat super thanks tersebut ya buat model saya. Kalau setiap ke tempat-tempat angker karena butuh model juga. Terima kasih kalian sudah nyawer. Terima kasih juga kalian sudah mau komen apapun, ngasih masukan, ngasih kritik dan lain-lainnya. Dan thank you juga buat haters. Oke, saya Stephen Evander. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, karena sempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. See you on next video. Salam pasukan, Sobat Horor. Bye-bye.